Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pendengar, saudaraku yang berbahagia, setiap ciptaan Allah memiliki nilai tersendiri dan kegunaannya tersendiri. Tapi terkadang kita sering fokus pada satu ciptaan saja atau satu benda saja. Misalnya, ketika kita melihat emas, semua kita kagum dan tergiur ingin memilikinya. Seakan-akan tidak ada benda lain yang lebih berharga daripada emas. Maka tak ada manusia yang tak suka pada emas. Apalagi bagi seorang wanita. Itu memang sebagai perhiasannya. Kenapa semua kita menyukai emas? Karena menurut kita emas itu sangat bernilai harganya. Tidak hanya bagi kaum wanita, bagi kaum pria pun emas itu sangat berguna untuk meminang calon istri. Tapi pernahkah sesekali kita merenung atau berpikir, ada waktu-waktu tertentu emas itu tidak berguna sama sekali. Lebih berguna benda lain seperti kayu. Bahkan emas itu tidak berharga bila dibandingkan dengan ban bekas. Coba kita perhatikan, saat kita tenggelam, kayu dan ban bekaslah yang kita cari dan kita pegang kuat-kuat. Pada saat itu emas pun kita buang. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti itu, sedikit pun emas itu tidak berguna. Jadi, sesuatu itu akan bernilai dan berguna saat kita butuhkan, dan tergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Begitu juga di dalam pergaulan kita sehari-hari. Setiap orang punya makna tersendiri di dalam kehidupan ini. Maka jangan anggap remeh pada setiap orang, termasuk pada teman kita sendiri. Walaupun menurut kita ia tidak punya nilai apa-apa, tapi siapa tahu ketika kita berada di dalam kesulitan, hanya dialah yang bisa menolong kita. Walaupun kita memiliki sejuta teman lain dan kita anggap lebih hebat darinya, tapi belum tentu mau menolong kita, dan belum tentu pula ada di samping kita saat kita benar-benar membutuhkannya. Semua kita memiliki teman, tapi ketika melarat atau jatuh sakit, terkadang orang lain yang akan menjenguk kita atau menolong kita. Itulah rahasia sebuah nilai dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Itu namanya teka-teki kehidupan. Terkadang orang yang pernah kita benci dan kita hina, tapi ketika kita meninggal, dialah yang menggotong jasad kita ke tempat pemakaman. Dia pula yang menurunkan jenazah kita ke liang lahat. Tapi kita tidak pernah berpikir sejauh itu. Kenapa? Sebab kita ini jarang sekali merenung. Karena itu, sering-seringlah merenung tentang kehidupan ini. Semakin banyak kita merenung, hati kita semakin lembut.
hiduplah dengan saling menghargai dan mencintai satu sama lain. Tak ada manusia yang sempurna. Kalau kita mau melihat dengan mata kalbu, semua kita tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Ketika kita lahir dari rahim ibu, semua kita telanjang bulat dan tidak membawa apa-apa. Pada saat kita pulang nanti, kita juga tidak membawa apa-apa. Hanya dibungkus dengan beberapa helai kain kafan. Kaya dan miskin, tak ada bedanya. Semua kita dibungkus dengan kain yang sama dan dimasukkan ke dalam lubang yang sama. Setelah itu, kita dimasukkan ke dalam kerenda untuk disalatkan. Setelah disalatkan, baru jasad kita dibawa ke tempat pemakaman. Ketika itu banyak orang mengantarkan kita, termasuk keluarga kita, saudara kita, dan sahabat-sahabat dekat kita. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mau berlama-lama di tempat pemakaman setelah jasad kita dikuburkan. Semuanya pulang dan meninggalkan kita sendirian. Pada saat itu kita baru sadar, ternyata jasad kita sudah jadi bangkai. Semakin hari semakin membusuk dan baunya sangat tidak sedap. Ulat pun sudah lama menunggu untuk dijadikan jasad kita sebagai santapannya. Dalam kondisi seperti itu, hanya takwalah yang paling bernilai. Itu pun kalau ada. Kalau tidak, sangat rugilah roh kita selama hidup di dunia. Banyak sekali manusia ini lalai dan tidak sadar diri. Kebanyakan manusia sedang tidur pulas dan berbangga-bangga di dalam kehidupan dunia. Mungkin juga termasuk kita. Padahal semua kita mengetahui akibatnya. Tapi hati kita sudah melekat sekali dengan kehidupan dunia. Lalu kapan manusia itu terjaga? Biasanya manusia itu terjaga saat rohnya mau keluar dari jasadnya atau mau dimasukkan ke liang kubur. Sebagaimana peringatan Allah, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Pada saat itu mata kita mulai terbelalak. Barulah kita ini jaga dari kehidupan dunia. Tapi sayang, semua itu sudah terlambat dan tidak ada gunanya lagi. Ada yang minta ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh, untuk bersedekah, dan lain-lain. Tapi permintaan itu hanya sia-sia saja. Karena itu sadarilah, sebelum semua itu terlambat atau sebelum semua itu terjadi, itulah teka-teki kehidupan yang perlu kita pahami dan kita persiapkan agar hidup kita di dunia ini tidak rugi dan bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah pergi dengan tersenyum, walaupun orang di samping kita menangis. Itu pertanda
Anda orang yang bahagia. Demikian, semoga tausiah ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.